Islam di Amerika ini terus-menerus berkembang. Jadi ada seperti paradoks yang terjadi. Di satu sisi tantangan belum berkurang, karena kesalahpahaman memang terkadang terdesain oleh khususnya media Muhammad bin Orang Media ini, karena media belum terlalu jujur terkadang menampilkan agama kita ini. Kalau ada satu orang Islam melakukan kesalahan seolah mewakili seluruh 1,7 miliar manusia. Tapi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu terkadang kurang terekspos. Ya kata orang, kalau anjing menggigit orang bukan berita, kalau orang menggigit anjing baru jadi berita, kira-kira begitulah. Jadi orang-orang Amerika ini masih banyak yang salah paham, apalagi secara musiman. Ini juga dipengaruhi oleh keadaan politik. Jangan dikaitkan tanah air, maksud saya di Amerika, ketika ada pemilihan presiden di zaman Donald Trump, betul-betul suasana kurang kondusif bagi kami. Bukan karena kebijakan pertama kali, tapi karena karakter kepemimpinan. Seorang pemimpin itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat luas. Bayangkan kalau seorang pemimpin mengatakan they hate us, mereka benci kita. Dan mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, orang-orang Amerika itu banyak juga yang kurang terdidik. Jadi kalau di kota-kota besar seperti New York iya, tapi begitu keluar sedikit, mereka tahunya hanya bawa senjata saja. Ya, jadi banyak juga yang kurang terdidik. Jadi ketika emosi mereka dibakar dengan retorika seperti Donald Trump, banyak yang kemudian marah kepada agama kita ini. Jadi kita masih menjadi bulan-bulanan kesalahpahaman, Islamofobia. Tapi pada saat yang sama, alhamdulillah Islam ini berkembang terus-menerus. Ini menurut estimasi bukan kita orang Islam, tapi justru Amerika sendiri mengatakan bahwa setiap tahun yang masuk Islam itu sekitar 20.000 orang minimal. Dan yang masuk Islam ini bukan dari sudut kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Rata-rata anak muda, terdidik, profesional, dan mohon maaf ya middle income gitu. Jadi pendapatannya pertengahan ke atas. Kalau pendapatan pertengahan di Amerika itu misalnya baru selesai S1, kalau dia bekerja profesional minimal gajinya itu 80.000 per tahun, $80 ya per tahun. Itulah middle income ke atas. Jadi sampai $450.000 per tahun itu masih dikategorikan penghasilan pertengahan kalau di Amerika ya. Nah itu, ini banyak yang masuk Islam seperti itu. Sehingga ini dengan sendirinya memperkuat posisi Islam di Amerika, semakin solid gitu. Maka jangan heran sudah ada pegawai senior di White House Muslim, bahkan kita punya kongres juga 3 orang, ya 4 orang tadinya tapi 1 jadi hakim agung di Minnesota. Kemudian di beberapa kota sudah ada wali kota Muslim. Dan di kota New York sendiri, karena ini kampung saya, orang Islamnya itu sekitar 10%. Jadi dari sekitar 11 juta, itu sekitar 11 juta lebih Muslim. Ada lebih 300-an masjid di kota New York, ya besar dan kecil ya. Dan di kepolisian misalnya itu 1.400-an anggota NYPD, New York Police Department, itu beragama Islam. Dan saya ini pelatih, bukan pelatih silat ya, tapi pelatih kultur, budaya. Ada namanya Cultural Sensitivity Training, pelatihan sensitivitas kultur. Jadi kalau misalnya polisi mau masuk masjid, apa yang harus dilakukan? Itu yang kita latih, kecil-kecil. Tapi mereka apresiasi. Ya. Bahkan baru beberapa bulan ini di headquarter kepolisian ada salat Jumat, ada Jumatan. Ya. Saya sendiri sebagai chaplain ini bagian dari kerja kita sebagai penasihat khusus wali kota untuk urusan spiritual. Jadi kita ditugaskan terkadang ke rumah sakit, ke kantor-kantor pemerintahan untuk memberikan penyuluhan spiritualitas. Nggak disebut agama tapi spiritualitas. Tapi baik kita kan spiritualitas itu agama ya. Nah gitu. Jadi ini perkembangan terus-menerus terjadi dan saya yakin bahwa Islam ini tidak akan bisa setback lagi, tidak akan bisa mundur lagi. Walaupun terkadang memang terganggu dengan macam-macam gangguan. Nah, tanggung jawab kita adalah bagaimana mengurangi gangguan-gangguan itu. Termasuk mendorong orang-orang Muslim di Amerika untuk mereka yang sudah warga negara untuk ikut berpartisipasi secara politik, ikut memilih. Jadi jangan dilihat lagi bahwa memilih itu hanya tugas orang lain, tapi tugas orang Islam juga untuk making sure bahwa yang terpilih itu adalah memang orang-orang yang kita harapkan. Minimal netral, kalaupun tidak memperjuangkan apa yang kita inginkan tapi netral. Satu contoh saja ya, kami sudah berhasil memperjuangkan liburnya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di kota New York itu Idul Fitri dan Adha sudah libur ya. Dan rancangan undang-undangnya itu kita berhasil loloskan itu ketika Michael Bloomberg wali kota. Dari tahun 2005 kita perjuangkan,
sampai Michael Bloomberg selesai belum ditandatangani. Jadi nggak jadi undang-undang, hanya rancangan saja. Oh, Draft saja. Nah, begitu calon wali kota selanjutnya mau maju minta dukungan kita, persyaratannya tanda tangani draft undang-undang itu. Kita bikin namanya Bill de Blasio. Maka beliau lah yang menandatangani, maka sudah menjadi undang-undang bahwa Idul Fitri dan Idul Adha sudah libur di kota New York. Nah, sekarang wali kota yang baru ini namanya Eric Adams. Ini luar biasa karena sangat dekat dengan kita, mantan presidennya Brooklyn. Beliau maju jadi wali kota, sekarang terpilih jadi wali kota. Ketika minta dukungan ke kita mengatakan kita akan dukung, tapi apa yang Anda bisa berikan kepada kita? Akhirnya dia tanya sendiri, apa keperluannya? Kita katakan Idul Fitri udah libur, Idul Adha udah libur. Sekarang kita perlu makanan halal di sekolah-sekolah umum. Ada makan pagi, ada makan siang. Kalau nggak ada makan halal, nggak ada jaminan bagi anak kita makan yang halal. Alhamdulillah dia sekarang memasukkan makan halal sekolah umum di kota New York minimal. Dan itu APBD. Jadi anggaran apa namanya daerah city budget gitu ya, ada dialokasikan untuk meng-hire catering muslim untuk membawa makanan-makanan ke sekolah-sekolah. Ya, duitnya punya negara lagi deh. Uang negara ya, uang negara pakai. Ya, saya kira singkat saja, tapi intinya adalah memang Islam berkembang terus-menerus, tidak saja secara kuantitas, tapi yang lebih penting bagi kami adalah kualitas. Sehingga inilah cara kita untuk merubah persepsi. Inilah cara kita untuk merubah ketakutan dan kesalahpahaman. Justru semakin aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jadi kita memperlihatkan bahwa kita bagian dari negara tersebut, bukan tamu saja yang terkadang dianggap mencaman dan marah bahaya bagi mereka kan gitu. Walaupun Islamophobia sekali lagi ya belum terhenti karena ini bersifat musiman saja ya. Mungkin yang terakhir saja, salah satu cara yang paling efektif yang kami lakukan untuk meredam kesalahpahaman terhadap Islam ini adalah kerja-kerja dialog antar agama. Ustaz Zuhri tahu betul bahwa saya adalah salah seorang imam yang berada di garda terdepan untuk membangun komunikasi dengan semua segmen agama-agama di Amerika Serikat. Bahkan dengan satu segmen komunitas yang terkadang di dunia Islam dianggap musuh bebuyutan. Siapa itu? Yahudi ya. Kami berkomunikasi dengan masyarakat Yahudi, berdialog dengan masyarakat Yahudi. Palestina Israel adalah masalah yang prinsip. Sebab bagi kami, apalagi kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika, tetap kita berpegang kepada konstitusi yang mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perhitungan keadilan ya. Maka itu kita tetap pegangi. Tentu secara Islam ya la ilaha illallah nggak membolehkan penjajahan gitu ya. Maka kami terbuka kepada masyarakat Yahudi bahwa we agree to disagree without being disagreeable. Kita sepakat untuk tidak sepakat tanpa harus gontok-gontokan. Kenapa? Karena ada kepentingan bersama. Di Amerika itu walaupun orang Yahudi kuat, tapi anti Yahudi sangat tinggi. Donald Trump itu dianggap rasis kepada Yahudi sekalipun. Makanya untuk mengimbangi rasisme dia itu, dia harus kasih kompensasi kepada masyarakat Yahudi apa? Diakui Yerusalem sebagai kota Israel. Dipindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem. Itu sebenarnya kompensasi karena dalam negeri itu orang Yahudi terancam juga. Banyak pembunuhan masyarakat Yahudi di Amerika ketika white supremacy naik. Karena apa itu white supremacy? White supremacy atau white nationalist seperti yang membunuh teman-teman kita di Selandia Baru itu benih-benih Hitler sebenarnya. Maka masyarakat Yahudi juga ketakutan. Maka mereka berusaha kerjasama dengan masyarakat Muslim karena kita juga menghadapi hal yang sama, Islamofobia yang meninggi. Maka dalam hal Islamofobia dan antisemitisme namanya kita kerjasama bersama-sama untuk melawan ya gerakan-gerakan jahat seperti ini. Ini kan kemarin 15 Maret ini PBB menetapkan anti Islamofobia ya. Ada kecenderungan positif di tingkat global. Sementara di lokal di negara kita ini kan ada sedikit, terutama pengaruh politik ada gesekan sedikit sehingga ada seolah-olah seperti hal yang terjadi itu Islamofobia juga muncul gitu loh. Nah, Pak Samsudin menilai bagaimana membandingkan ini dan bagaimana prospek Islam di Indonesia? Apa bisa seperti yang Bapak bayangkan di New York yang malah menjadi lebih positif gitu? Itu satu. Yang kedua, apakah Islam di Amerika lebih kontekstual atau tekstual yang dimaknakan? Bagaimana Bapak menyebutkan hal ini dan untuk Indonesia itu paling cocok seperti apa yang Bapak lakukan di New York? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Resolusi di Majelis Umum PBB ya. Memang pertama itu tidak, kalau sebuah resolusi diloloskan di Majelis Umum sidang Majelis Umum PBB, maka itu tidak terlalu mengikat sebenarnya.
itu hanya menjadi sebuah resolusi biasa, menjadi catatan. Akan mengikat kalau setiap negara kemudian membuat undang-undang. Dan oleh karenanya sering saya mengatakan, kalau resolusi ini tidak di follow up, tidak ditindaklanjuti oleh negara masing-masing, maka itu akan menjadi catatan biasa saja. Dan oleh karenanya negara-negara muslim itu harus segera membuat perundang-undangan sebagai implementasi dari resolusi PBB itu. Kalau tidak, kan tidak berlaku juga. Dan oleh karenanya saya kira setiap negara Islam khususnya perlu ada undang-undang tentang Islamofobia ini sebagai tindak lanjut dari apa yang diloloskan di PBB itu. Kalau tidak, sekali lagi ya, apalagi ini kan yang mensponsori itu kan Pakistan atas nama OKI. Nah, Indonesia misalnya menjadi bagian dari OKI, maka tentu tidak ada lagi alasan untuk tidak membuat perundang-undangan sebagai tindak lanjut dari apa yang dibuat, karena ini kan buatan sendiri sebenarnya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak membuat perundang-undangan itu, sehingga lebih jelas lagi aturannya. Kalau ada yang menghina ini, ada aturannya begitu. Kalau tidak, maka semua itu akan menjadi sebuah kayak imajinasi saja sebenarnya. Penting sekali. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua tentang Islam ya, Amerika. Ya memang kita banyak diajar oleh Amerika dengan pertama wawasan yang luas ya. Sehingga dalam memahami Islam itu memang kita lebih terbuka wawasannya. Salah satu, saya sendiri kan tamat pesantren, kuliah di Pakistan, hidup di Saudi 2 tahun, tiba-tiba mendarat di Amerika ini. Sebenarnya terjadi kejutan-kejutan itu, bisa cultural shock gitu ya. Tapi ternyata Amerika itu mendidik kita secara baik, sehingga kita kemudian lebih matang dan dewasa dalam memahami ajaran agama kita. Ya, satu contoh misalnya, banyak yang mengkritik saya kenapa melakukan dialog antar agama, kok Nabi nggak pernah ada dialog antar agama seperti itu. Saya katakan dialog itu kan sebuah istilah baru yang sebenarnya secara praktis Nabi sudah lakukan, karena Nabi itu berinteraksi dengan non-Muslim. Ya, dengan Yahudi, dengan Ali bin Abu Thalib menjadi sukan siram kebun orang Yahudi kan. Ada interaksi, Nabi minjam duit dari orang Yahudi. Jadi artinya ada apa? Ada interaksi dengan orang Yahudi. Itu yang dimaksud dengan dialog. Dialog itu bukan sekedar seminar, konferensi, bukan. Tapi bagaimana terjalin hubungan antar komunitas ya, dengan saling mengerti tanpa saling memasuk-masukin rumah orang. Karena dialog antar agama itu bukan berarti meyakini agamanya orang. Karena lakum dinukum jelas kan dalam agama kita kan. Tapi ada penghormatan di situ. Bahwa walaupun kita berbeda secara prinsip, itu tidak menghalangi kita untuk bisa bekerja sama dalam muamalat, dalam hal-hal yang bersifat sosial sifatnya. Dan ini berarti kami dididik dengan lingkungan yang seperti itu. Ya, jadi itu saya kira keadaan Islam ya. Tapi pertanyaan pertama tadi itu kan ada beberapa hal ya. Tapi saya kira udah terjawab ya. Cukup. Terima kasih banyak. Yang kontekstualitas. Ya, kontekstualitas Islam. Ya, itu yang kedua tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pemahaman kita banyak kepada kontekstual tanpa mengurangi teksnya. Jadi jangan juga atas nama kontekstualitas dan kemudian kita tidak indahkan teks. Ya, intinya di sana kita imbang. Ya, itulah sesungguhnya wasatiyah itu. Itu sesungguhnya moderasi. Sebelum 9/11, yang paling banyak masuk Islam di Amerika itu Afro-American. Ada dua alasan sebenarnya. Pertama karena mereka memang kan dulunya lebih 50% budak-budak yang dibawa ke Amerika itu oleh orang putih itu beragama Islam. Maka mereka belakangan menemukan bahwa ini agama nenek moyang kami. Yang kedua, mereka menemukan bahwa Islam ini adalah agama yang memberikan ekualitas, ya, kesetaraan yang lebih genuine sifatnya, lebih murni sifatnya. Karena dari dulu pun orang hitam itu dimarginalkan di Amerika Serikat. Maka timbullah organisasi namanya Nation of Islam, bukan agama sebenarnya, tapi sebuah movement, gerakan orang hitam melawan supremasi white, putih, ya, Nation of Islam, tapi bukan Islam. Dari Nation of Islam ini kemudian pindah ke agama yang betulan. Salah satunya yang terkenal itu kan Malcolm X. Malcolm X kan. Jadi sebelum masuk Islam betulan itu Nation of Islam. Oleh pemerintah Saudi diundang haji padahal belum Islam betulan. Di hajilah itu mereka melihat, oh ternyata Muslim itu bukan hanya orang hitam ya. Ada orang putih juga, orang Asia juga. Akhirnya pulang dia belajar Islam betulan, masuk Islam betulan. Tapi tidak lama kemudian meninggal, terbunuh beliau, Malcolm X itu. Jadi sebelum 9/11 Afro-American terbanyak. Ya, termasuk Muhammad Ali dan lain sebagainya. Begitu terjadi 9/11, terbalik itu. Yang pertama terbanyak sekarang ini adalah Hispanic. Nah, Hispanic artinya orang Amerika yang berlatar belakang bahasa Spanyol. Spanyol, Kolombia, Meksiko, tapi sudah Amerika. Nah, kenapa mereka terbanyak? Ada dua alasan. Jadi saya punya beberapa murid Hispanic, saya tanya, kenapa Anda menerima Islam dengan mudah? Alasannya dua. Pertama,
mereka belajar sejarah, ternyata menemukan bahwa dulu nenek moyang mereka adalah orang Islam. Karena 7 abad Islam berkuasa di Spanyol. Ya, maka mereka menemukan bahwa Islam itu rumah kami. Ya, seolah kembali. Seolah mereka kembali lagi. Nah, yang kedua, mereka menemukan, dan mohon maaf kalau ini kurang apa ya, sebagian mungkin kurang sensitif ya. Mereka menemukan bahwa agama Islam ini kok bisa mempersatukan antara hati dan akal. Jadi keyakinan kita tentang satu Tuhan misalnya itu konsep yang sangat jelas. Dan mereka yang Katolik yang taat. Artinya secara spiritual sangat dalam. Tapi ada konsep-konsep yang anak-anak muda yang sudah terbuka dengan informasi yang luas ini terkadang merasa kok itu sejujurnya begitu. Ini saya menyampaikan apa adanya jawaban mereka ketika saya tanya kenapa masuk Islam. Mereka mengatakan kok Islam ini bisa menyatukan hati dan akal. Kita beriman secara kuat tapi akal kita juga bisa dihormati secara baik. Nah itu, jadi itu dua alasan yang. Nah yang ketiga orang putih. Nah, orang putih juga. Ini beberapa hari sebelum saya ke Indonesia saya mengislamkan anak muda 22 tahun. Ya. Jadi dia ini saking pintarnya, gelisah. Nah karena gelisah dia mencari. Tiba-tiba di bulan Ramadan kemarin ada sekelompok mahasiswa di universitas dia, NYIT, New York Institute of Technology. Kalau di Boston ada MIT kan. Kalau ini NYIT. Jadi ada sekolah mahasiswa salat tarawih. Dia datang, what are you doing? Dia bilang kita lagi sholat, kita Muslim. Akhirnya dia belajar Islam. Tapi gongnya datang kepada kita. Bertanya tentang 3 hal. Salah satunya adalah tentang konsep keselamatan, salvation. Nah, bagaimana konsep keselamatan dalam Islam? Ya kan teman-teman Kristiani kan kita mohon maaf kalau ada di sini. Konsepnya itu adalah yakin bahwa Yesus datang disalibkan. Dengan yakin itu berarti itu konsep keselamatan kan. Tapi dalam Islam kan beda gitu. Nah, saya jelaskanlah pandangan kita tentang bagaimana konsep keselamatan. Nah, rupanya bagi dia, menurut dia ini lebih masuk akal. Menurut dia ya, saya tidak mengatakan ya keyakinan teman-teman nggak masuk akal. Hanya dia mengatakan bagi saya ini kok lebih masuk akal gitu loh. Akhirnya masuk Islam. Ya, jadi orang putih nih, orang Long Island.